Halo, apa kabar? I hope you're still excited mengikuti perkuliahan, and I hope you're healthy. I hope you're doing great. Semoga masih tetap sehat dan juga tetap bersemangat kuliah ya, meskipun kondisi seperti ini. Okay, so I have some revisions. Ada beberapa perubahan dengan beberapa pertimbangan. Jadi materi yang sebelumnya kemarin kan saya tulis seharusnya yang kita pelajari tentang passive voice itu saya tulis itu untuk pertemuan 9 sampai 11. But then after some considerations dengan beberapa pertimbangan, materi itu berlaku untuk sampai pertemuan 10 saja, dan materi sekarang yang baru ini yang akan kita pelajari ini adalah materi yang ke-11. Okay? So again ada sedikit perubahan terkait dengan materi dan juga judul materinya. Okay? Jadi today yang akan kita pelajari hari ini, okay, itu adalah materi pertemuan ke-11 dan ini adalah video part 1. Video bagian pertama, akan ada 2 video untuk pertemuan ke-11. Dan materi yang akan kita bahas garis besarnya tentang reading, okay, reading comprehension. So I hope I hope you're ready. So let's begin. If you're asked, misalnya kalian ditanya atau kalian yang bertanya sama saya misalnya, untuk apa sih kita belajar reading comprehension? So, I know kalian sudah belajar ini dari SMP atau mungkin malah dari SD yang sudah dapat bahasa Inggris, belajar reading aja terus misalnya. Tapi sebenarnya fungsinya ini kenapa terus dipelajari, apalagi sampai level universitas, itu alasannya banyak. Tapi alasan utamanya adalah when you are doing your work, apalagi terutama nanti kalau sudah mulai masuk di tugas-tugas mata kuliah di tingkat atas, tidak menutup kemungkinan bahwa dosen itu akan memberikan tugas pada kalian untuk kalian membaca artikel jurnal atau bahkan buku referensi yang berbahasa Inggris. Oke. Nah, jadi tujuannya untuk kita belajar ini supaya kalian dapat tips dan dapat teknik begitu ya, dapat strategi bagaimana caranya memahami isi bacaan dalam bahasa Inggris dan caranya seperti apa. Okay, so that's the goal of this course. Sebelum saya baca agenda pertemuan untuk hari ini, sekedar mengingatkan saja bagi yang memang kesulitan dengan pakai data, mungkin kalau misalnya harus nonton video YouTube itu kepanjangan, ada beberapa tips yang mungkin saya bisa berikan. Kalian buka satu kali video YouTube-nya, kalian download, kalian save, jadi kalian bisa ulang-ulang tonton, mungkin dari video atau dari HP, atau mungkin kalian save di laptop, kalian bisa nonton di laptop. Okay, so you know it, right? Kalian tahu kan bahwa video YouTube itu bisa di-download. Oke, itu tips yang pertama. Jadi ketika kalian harus mengulang-ulang nonton, mungkin belum jelas karena nonton satu kali, kalian bisa nonton ulang-ulang daripada buka internet terus. Download aja videonya, okay? Tips yang kedua, kalau memang tetap itu juga tidak terlalu membantu karena memang buka YouTube juga mungkin langsung sekalinya buka internetnya langsung kesedot atau gimana, whatever. Tips yang kedua dari saya, ya sudah, kalau begitu kalian bisa andalkan hanya baca PowerPoint-nya. Jadi ini kan video ini saya buat berdasarkan atau pakai file PowerPoint. Jadi file PowerPoint-nya itu juga sudah saya upload di portal. Jadi kalian bisa lihat di materi, bagian materi, dan kalian cek saja di situ ada 2 macam materi. Yang pertama handout, itu yang dalam bentuk tulisan Word, dan kalian juga bisa download PowerPoint-nya. Okay, so on the agenda for today, akan kita pelajari hari ini di video part 1 ini, agendanya adalah tentang bagaimana caranya menjawab reading comprehension question dan menggunakan beberapa teknik membaca, dan yang akan kita bahas ada 4 teknik nanti secara singkat-singkat. Kita akan lebih banyak untuk latihan sebenarnya, okay? So that's the agenda, let's begin.
Before we begin, tapi sebelum kita mulai ya, ini sesuai dengan yang tertulis di sini. Please prepare your handout. Jadi yang belum punya handout, silahkan download dulu di portal e-kampus bagian materi kuliah, judulnya Week 9 Reading Comprehension. Itu halamannya dimulai dari halaman 27, oke? Persiapkan juga, karena kalian kalau hanya nonton video ini tanpa kalian didampingi oleh handout, percuma juga, karena kita akan membahas banyak tentang reading comprehension, dan reading text-nya itu ada di handout. Oke, so please yang belum download dulu. Mungkin mau di print dulu atau whatever at your convenience, yang kalian nyaman seperti apa, siapkan dulu. Oke, unit 1 yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam reading comprehension. Jadi akan ada beberapa tips, ada 4 teknik atau 4 strategi membaca yang akan kita bahas di sini. Nanti ada 1 teknik lagi, tapi itu baru akan kita bahas kemudian. Jadi untuk pertemuan 11 itu akan ada 4 reading strategies. Apa sih sebenarnya reading comprehension itu? Jadi reading comprehension itu adalah pemahaman terhadap isi bacaan. Seperti yang tadi saya sempat bilang, bahwa kalian mungkin sudah dapat ini sejak SMP. Tapi biasanya kalau dari SMP dulu itu kan kalian untuk mengetes kalian, untuk menguji apakah kalian paham dengan isi bacaan atau tidak, itu biasanya melalui pertanyaan reading comprehension. So reading comprehension questions. Biasanya dalam soal ujian nasional atau ujian sekolah atau ulangan, itu kalian diberikan bacaan, kemudian diberikan pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan bacaan, itu kan. Jadi I think it's familiar enough for you. Saya rasa itu sudah sering kalian dapat. Nah, ini juga di sini juga sebetulnya sama. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya yang efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan reading comprehensions. Setelah itu fungsi yang pertama. Nah, nanti di unit yang kedua itu baru kita akan pelajari. Katakanlah kita nggak dapat pertanyaan itu, kita nggak disuruh menjawab pertanyaan reading comprehension, tapi kita diharuskan untuk memahami isi bacaan itu juga strateginya seperti apa, okay? So there will be there are 5 reading strategies that we are going to discuss this semester in this course, dalam kuliah ini. Yang 4 pertama itu akan kita bahas di minggu pertemuan sekarang. Yang 1 itu kita akan bahas nanti di pertemuan ke 13, pertemuan ke-13. Okay. Ya, ini tadi ya, dalam belajar bahasa Inggris, biasanya pemahaman terhadap isi bacaan diuji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan reading comprehension. Nah, masalahnya sekarang, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada reading comprehension itu, biasanya kalian dikasih teks yang enggak terlalu panjang. Ya kan, biasanya paling teksnya ya 3 paragraf, 4 paragraf, itu sudah maksimal itu. Mungkin kalau dalam TOEFL test, nah itu agak lebih panjang, tapi itu pun tidak terlalu panjang. Nah, karena itu akan ada 3 tips pertama yang kita bahas bagaimana caranya untuk menjawab reading comprehension questions memakai teknik skimming, scanning, dan intensive reading. First one, skimming. Apa sih skimming? So, skimming itu adalah ketika kalian membaca per paragraf. Kapan kita pakai teknik skimming ini? Ketika kalian perlu mencari informasi yang diperlukan pada bacaan yang cukup panjang, tapi ya nggak terlalu panjang-panjang amat sih sebenarnya, tapi panjang pun bisa pakai teknik skimming, oke? Atau ketika misalnya kalian melihat ada gambar visual atau grafis dalam bacaan, itu juga bisa memakai teknik skimming. Nah, bagaimana caranya sih teknik skimming ini? Sebenarnya caranya kita menggunakan teknik ini seperti apa caranya? Kalian bisa lihat di poin-poin yang sudah saya tuliskan di situ. I don't think I need to read it. Saya nggak perlu baca satu-satu, tapi satu catatan,
Jangan membaca keseluruhan tulisan, karena itu adalah inti dari skimming. Hanya beri perhatian lebih pada kalimat pertama atau kalimat terakhir, paragraf pertama atau paragraf terakhir. Jadi intinya skimming, teknik ini tuh bukan kalian membaca per kata dalam sebuah bacaan. Karena katakanlah misalnya kalian dikasih tugas nanti untuk membaca sebuah artikel. Artikelnya 20 halaman misalnya. Tulisannya kecil-kecil, spasinya pendek sekali, dan kalian hanya dikasih waktu 1 hari misalnya untuk kalian membaca dan kalian harus presentasi. Nah, kalau kalian menggunakan teknik yang lama, yang kalian baca satu persatu kata, kalian bisa selesai tahun depan. Inilah fungsinya skimming. Kalian hanya membaca cepat. Kalian cari informasi di sebelah mana sih informasi yang saya harus dapat tanpa membaca keseluruhan teks. Ini yang dimaksud dengan skimming. Similarly, hampir sama dengan skimming, sekarang teknik yang kedua scanning. Scanning itu ketika kalian menggerakkan mata seperti layaknya radar pada keseluruhan bacaan. Nah, ini juga sama. Kalian tidak perlu membaca semua satu persatu per kata kalian baca, tapi kalian menemukan informasi khusus seperti nama, waktu, lokasi, dan informasi-informasi yang krusial atau informasi penting. Jadi kapan kita pakainya? Ketika kalian harus cari informasi khusus dari bacaan. Biasanya kalau penerapannya ya dalam reading comprehension questions, misalnya kalian disuruh mencari berapa jumlah, misalnya dalam satu artikel itu membicarakan tentang jumlah mahasiswa PMT dari tahun per tahun. Pertanyaannya, ada pertanyaan reading yang kalian harus jawab, bunyinya berapa jumlah mahasiswa PMT angkatan 2016. Nah, kalian tidak akan membaca seluruh paragraf, yang kalian akan cari pastinya adalah informasi yang memuat kata 2016. Nah, itu yang dimaksud dengan scanning, oke? Jadi, saya ulang lagi ya. Scanning itu kalian harus pintar menggunakan teknik ini ketika kalian harus mencari informasi khusus. Misalnya satu bacaan itu membicarakan tentang mahasiswa PMT, jumlah mahasiswa PMT dari tahun ke tahun. Jadi mulai dari tahun 2016 sampai sekarang 2020 nanti, misalnya angkatan 2020. Kemudian kalian diberikan pertanyaan reading comprehension. Bunyi pertanyaannya, berapakah jumlah mahasiswa PMT angkatan 2016? Kalian nggak perlu kan kalian membaca dari halaman 1 sampai 4 yang isinya adalah angkatan 2016 sampai 2020, tapi kalian hanya cari satu kata 2016. Di situ pasti akan kalian dapat jawabannya. Paham ya? Jadi itulah scanning. Nah, karena itu cara menggunakan scanning itu caranya, tekniknya seperti apa? Bacalah bacaan itu secara cepat, bukan satu kata, bukan, tapi baca secara cepat. Setelah itu, ketika mata Anda menemukan kata atau frasa penting, hentikan membaca. Ketika Anda menemukan informasi yang menarik perhatian, pelankan tempo membaca. Dan juga, satu juga yang harus diingat bahwa teknik ini hanya untuk menemukan informasi khusus. Tidak bisa kalian pakai teknik ini untuk memahami keseluruhan isi bacaan, nggak bisa. Kalau kalian mau memahami isi bacaan, itu nanti teknik yang ketiga, yaitu intensive reading. Nah, yang ini intensive reading, the third one. Kapan, apa, dan bagaimana menggunakannya. Jadi, misalnya kalian harus membaca sebuah bacaan, mau panjang, mau pendek, yang isinya adalah kejadian yang memiliki keterangan waktu, misalnya. Dan Anda ingin membuat urutan kronologi kejadian-kejadian tersebut. Nah, dengan begitu kan kalian harus membaca secara keseluruhan dulu supaya kalian bisa menuliskan kembali. Nah, jadi bedanya antara skimming dan scanning, kalau intensive reading ini kalian lebih membaca secara dalam. Jadi nggak cuma membaca sekilas, tapi membaca dalam. Tapi tetap saja intensive reading ini juga melibatkan dua skill yang sebelumnya tadi. Ketika kalian membaca
menggunakan teknik intensive reading, kalian pastinya juga akan menggunakan teknik skimming dan scanning. Okay, I'm not going to go through the way to talk about the techniques and the theory. Itu tadi kan teori dan hanya overview aja. Jadi saya nggak akan bahas terlalu panjang di situ karena itu kan teori. Saya nggak akan tanya teori apa itu intensive reading. No, yang paling penting adalah penerapannya seperti apa dalam bacaan. Caranya menggunakan seperti apa, dan itulah yang akan kita mulai bahas di slide sekarang. Oke, jadi ini adalah beberapa tahapan strategi gabungan dari tiga teknik tadi ya. Ketika kalian menemukan pertanyaan reading comprehension question, strategi pertama atau tahap pertama yang kalian pakai adalah lihat petunjuk dari kalimat tanyanya. 5W1H-nya itu kalian lihat. What, where, when, dan segala macamnya. Jadi misalnya di situ pertanyaannya dimulai dengan kata who. Pasti jelas dong dia menanyakan siapa atau pelaku dari sebuah tindakan atau kejadian. Dengan kata lain berarti kalau ada orang tanya who atau siapa, tidak mungkin toh kalian jawab dengan sebuah nama lokasi. Misalnya paling mudah, contoh paling mudah. Siapa sih kaprodinya PMT? Oh, Waingapu. No, that's not the way it works. Bukan itu cara kerjanya kan. Jadi kalau orang bertanya siapa, pasti jawabannya adalah entah itu nama orang atau mungkin apapun yang menjadi pelaku sebuah tindakan atau menjadi subjek dari sebuah tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan tahap pertama ini. Begitu juga kalau misalnya pertanyaannya dimulai dengan where, di mana. Otomatis pasti jawabannya adalah sebuah nama lokasi, nama tempat, nama kota, atau apapun yang berhubungan dengan lokasi atau tempat. Jadi ini yang dimaksud dengan tahap pertama, gunakan petunjuk dari kalimat tanya 5W1H. Oke? Oke, sekarang tahap yang kedua. Cari kata kunci dari pertanyaan itu. Jadi tadi tahap pertama kalian lihat kata tanyanya, who, where, when, what. Sekarang kalian pakai teknik cari kata kuncinya. Cari kata kunci dari pertanyaannya, dari kata kunci soal itu. Nah, yang namanya kata kunci itu bisa apa saja. Bisa berupa verbnya atau kata benda, noun atau yang lain-lainnya. Oke, jadi cari dulu kata kuncinya. Setelah kalian temukan kata kuncinya, nanti kalian bisa cari di bacaan, pasti akan ada di lokasi itu. Oke, misalnya suatu bacaan itu membicarakan tentang itu tadi ya, misalnya tentang PMT, mahasiswa PMT dari tahun ke tahun itu jumlahnya berapa, itu yang dibicarakan dalam satu paragraf. Nah, ketika kalian menjawab ada sebuah pertanyaan, berapa jumlah mahasiswa PMT tahun 2016, kata kunci yang kalian bisa pakai tentunya adalah jumlah dan 2016. Nah, kalian cari kemudian di bacaan itu kata 2016 ada di mana, lokasinya di mana, disitulah pasti juga jawabannya. Oke, itu yang dimaksud dengan kata kunci. However, akan tetapi tidak sembarang kata kalian bisa pakai menjadi kata kunci. Dan ini adalah tipsnya dari saya. Jangan memakai apa yang kalian tidak boleh pakai sebagai kata kunci. Jangan pilih kata yang sering keluar di bacaan. Nah, misalnya seperti tadi contohnya bacaan tentang jumlah mahasiswa PMT dari tahun ke tahun. Kalau kalian pakai hanya kata jumlah saja, itu mungkin akan keluar dari paragraf 1, paragraf 2 ada kata jumlah lagi, di paragraf 3 ada kata jumlah lagi, paragraf 4 ada, di semua paragraf ada kata jumlah. Pusing dong kalian carinya di mana, berarti lokasi jawabannya kira-kira ada di mana ya, yang paragraf 1 atau paragraf 2. Nah, itu yang dimaksud dengan hati-hati memilih kata kunci. Jangan memakai kata kunci yang kira-kira akan sering keluar di jawaban.
Jadi ketika memilih kata kunci, pastikan atau benar-benar cari kata kunci yang sangat-sangat spesifik atau sangat khusus yang memang akan membantu kalian menemukan lokasi di mana jawaban pertanyaan itu ada. Oke. Yang tidak boleh juga kalian pilih menjadi kata kunci adalah grammatical words. Seperti misalnya kata sambung and, but, so. Kenapa nggak boleh, Bu? Ya iyalah, yaitu tadi sama juga alasannya. Yang namanya kata kunci itu dari paragraf 1 kalimat pertama sampai paragraf terakhir kalimat terakhir pasti mengandung kata sambung. Pusing kalian kalau saya mau pakai kata kunci but aja deh. Itu dalam satu bacaan mungkin kalian akan menemukan 100 kata but. Bingung sendiri kalian, ada di mana ya berarti but yang mana yang harus saya lihat sebagai kata kunci, kan pusing sendiri. Jadi sekali lagi, baca dulu satu persatu kata dalam kalimat soal untuk menentukan kira-kira kata yang sangat khusus dan spesifik untuk kalian pilih menjadi kata kuncinya yang kira-kira akan membantu kalian untuk menemukan lokasi di mana jawaban itu berada. Lokasi dalam hal ini tuh paragraf mana, baris keberapa, halaman berapa, itu yang dimaksud dengan mencari kata kunci tadi yang secara spesifik gitu ya. Oke, I hope it is clear. Saya harap jelas ya catatannya. Now, seandainya ketika kalian sudah menemukan kata kunci nih, tapi kalian cari-cari di bacaan nggak ada itu kata-kata, jangan menyerah dulu. Kadang-kadang pertanyaan reading comprehension itu bukan menjebak ya, tapi memang membuat kalian untuk belajar vocab lebih banyak. Kata-katanya diganti dengan sinonimnya. Oke, misalnya itu tadi pakai contoh yang jumlah mahasiswa PMT dari tahun ke tahun. Kemudian kalian diberi pertanyaan, berapakah jumlah mahasiswa PMT pada tahun 2016? Berapakah jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika pada tahun 2016? Kalian cari di bacaan ternyata nggak ada kata program studi matematika. Oh, kira-kira sinonimnya apa sih program studi matematika di Unkris Wina? Oh, PMT. Jadi jangan menyerah ketika kalian sudah menentukan kata kunci dari kalimat soal, kemudian kalian cari di bacaan kata-kata itu nggak keluar. Cari sinonimnya, pasti ada. Alright, like I said, seperti tadi saya bilang, meskipun saya ceritakan ke kalian panjang lebar, tapi kalau hanya sekedar teori tanpa penerapan, it will be useless. Jadi mendingan kita langsung saja penerapannya seperti apa. Oke, nah sambil penjelasan ini kalian sambil dengarkan, sambil tonton, buka handout kalian, text 1. Oke, teks 1 pada handout kalian yang judulnya adding, subtracting, multiplying, and dividing the whole numbers. Oke, siapkan dulu, buka dulu. Oke, sudah dapat handoutnya. Di situ misalnya saya kasih kalian 5 pertanyaan berdasarkan bacaan teks 1. Saya beri kalian 5 pertanyaan nomor 1 sampai 5 ini. Kita akan lihat bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. The first question, pertanyaan pertama. Why do incautious mistakes happen while adding a series of members? Cara menjawabnya seperti apa? Seperti tadi saya bilang. Lihat kalimat tanyanya dulu. Kita lihat di situ kalimat tanya yang dipakai adalah why. Mengapa? Orang kalau tanya mengapa, pasti jawabannya karena, ya kan? Pasti jawabannya alasan. Misalnya, kenapa Ibu Ita itu galak misalnya? Oh, karena anaknya gak nurut misalnya. Jadi pasti kalau ada orang bertanya mengapa, itu jawabannya adalah sebuah alasan. Nah, kalau sebuah alasan itu artinya kalian akan mencari kata because.
atau sinonim dari kata because yang akan menjadi jawaban kalian nanti. Oke, nah dari pertanyaan itu. Oke, itu tadi kan tahap pertama. Kalian lihat dulu pertanyaannya, WH questionnya adalah yang dipakai mengapa. Itu membantu kalian untuk, berarti nanti jawaban saya adalah because apa. Kemudian tahap yang kedua, kata kuncinya. Kata kuncinya saya mau pakai incautious mistakes karena itu adalah yang paling spesifik dibanding yang lain. Coba cari di bacaan. Ada nggak kata incautious mistakes? Coba lihat di teks 1 itu. Oh, nggak ada Bu, ternyata nggak ada kata incautious mistakes. Wah, berarti ini soalnya salah ini. Bonus nih, sabar dulu bro, sabar dulu sis, ini bukan pertanyaan bonus. Tapi kalian harus cari sinonim, kira-kira sinonim dari kata incautious itu apa? Oh, ternyata incautious itu sinonimnya ada beberapa, seperti unwise, careless, reckless. Oh, ternyata dari 3 sinonim yang saya dapat, ada Bu kata-kata careless. Careless, mistakes itu ada di teks. Ada di halaman berapa itu, ada di paragraf berapa, ada di baris berapa. Nah, jawabannya pasti ada di situ. Sudah ketemu letaknya di mana? Ya, jadi di bacaan itu ada kata careless, posisinya adalah di baris keempat. Artinya, jawaban dari soal nomor 1 ada di kalimat baris keempat. Mengingat pertanyaannya adalah why, sehingga jawabannya nanti itu harus alasan. Oleh karena itu, seperti tadi yang saya bilang, pertanyaan itu pasti akan dijawab dengan kata karena atau because. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah because the work was not checked. Atau kalau kalian mau pakai jawaban panjang atau jawaban lengkap ya boleh dari awal. Incautious mistakes happen because the work was not checked. Now, soal nomor 2. How do you avoid incautious mistakes while adding a series of numbers? Tahap yang kita pakai sama. Tahap pertama lihat dulu kalimatannya. Ini yang dipakai adalah how atau bagaimana. Artinya jawaban kalian nanti pasti menandakan sebuah cara. Oke. Nah, mengingat pertanyaan ini masih memiliki kata kunci yang sama dengan pertanyaan nomor 1, yaitu incautious mistakes, berarti jawabannya pasti nggak akan jauh-jauh letaknya. Coba cek di kalimat berikutnya, yaitu yang masih di baris yang sama tapi kalimat berikutnya. Kalau misalnya kalian kesulitan, coba lihat atau terjemahkan kalimat tersebut. Jawabannya adalah, it is always wise therefore to check your answer. Next question, number 3. What is addends? Oke. Tahap yang sama, kata-kata tanyanya adalah what. Artinya jawaban kalian bisa berupa nama seseorang atau nama sesuatu atau sebuah kejadian atau suatu hal yang menjadi subjek dari pembahasan. Misalnya dari pertanyaan ini pasti dong kalian nggak mungkin memakai kata kunci is. Kata kunci yang kalian pakai adalah addends. Coba cari di bacaan di mana kalian temukan kata addends dan yang kira-kira addends yang kalian temukan itu yang menandakan definisi, karena ini kan what. Pertanyaannya aja ada what. What is addends? Berarti jawabannya pastinya adalah definisi dari addends. Dan yes, jawabannya posisinya ada di baris kedua. Jawabannya, the numbers to be added are called the addends. Okay, number 4. How can we check multiplication? Okay, hang on a sec. Okay, lanjut. Sorry, gangguan. Okay, so apa tadi? How can we check multiplication? Ini adalah pertanyaannya. Dan kata tanyanya yang dipakai adalah how. Oke, again, how itu artinya bagaimana. Berarti jawaban kalian nanti pasti akan mengindikasikan sebuah cara.
Nah, ini tipsnya, ada tips yang bisa saya berikan juga. Kalau ada pertanyaan dengan how, mungkin kalau kalian sudah menemukan nanti di baris keberapa begitu jawabannya, kalau ada kata by, by, itu biasanya disitulah jawabannya. Karena by itu kan artinya oleh atau dengan cara, gitu kan. Jadi itu pasti akan menjadi jawabannya. Oke, so let's kita lihat dulu satu-satu. Setelah kita melihat kalimat tanyanya adalah how, kemudian saya mau pakai kata kunci check dan multiplication. Kedua kata itu posisinya saya temukan di baris ke-11 sampai 12. Artinya, hang on a second. Oke, artinya jawaban untuk soal ini itu pasti berada di baris 11 sampai 12 atau di sekitarnya, gitu ya. Nah, karena pertanyaannya adalah how atau bagaimana dan jawabannya hampir pasti adalah tentang cara, maka kata by bisa menjadi bantuan. Nah, kebetulan di baris itu ada kata by, maka jawabannya pasti dimulai dari kata by itu. So, jawabannya adalah by interchanging the multiplier and multiplicand and multiplying again. Oke, next one, number 5. Ini pertanyaannya kalian harus menentukan true atau false. Jadi jawabannya true atau false berdasarkan pernyataan yang sudah diberikan. Let's in the statement, lihat pernyataannya. If your answer is correct, the result obtained by addition is the same with the minuend. Itu adalah pernyataannya. And you have to decide. Kalian harus tentukan apakah pernyataan itu true, benar sesuai dengan bacaan, atau false, tidak sesuai dengan bacaan. Oke. Nah, cara menjawabnya ini juga sangat mudah. Cari kalimat pernyataan tersebut di bacaan dulu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan soal yang bentuknya true or false, ya sudah, kalian tidak perlu dengan mengikuti tahapan yang seperti yang tadi, tapi kalian langsung cari saja pernyataan itu di bacaan, kalian cari. Kalau sudah ketemu, dan untuk pernyataan ini ada di baris ke-8 sampai ke-9, read carefully, baca baik-baik kalimatnya, kemudian sama tidak kalimat pernyataan ini dengan kalimat yang ada di bacaan, sama tidak. Oke? Dan setelah kalian cek di baris ke-8 sampai baris ke-9, unfortunately, sayangnya, kalimat yang ada di soal ini kok tidak sama ya dengan ada yang di teks 1. Soalnya ada perbedaan kata, Bu. Beda ini, berarti false pasti jawabannya. Jangan buru-buru mengklaim bahwa pernyataan itu false, oke? Tapi perhatikan dulu, kira-kira lihat dulu perbedaannya ada di kata apa. Cek dulu. Oke, nah kebetulan untuk pernyataan soal nomor 5 ini perbedaannya ada di kata equals, gitu kan. Di teks 1 tidak ada kata is the same with, yang ada adalah kata equals. Jadi kalian jangan buru-buru menyimpulkan berarti pernyataannya salah. Karena kalau kalian cek, is the same with itu adalah sinonim dengan equals, maknanya sama. Artinya, karena artinya sama, maka dia benar. So, jawabannya adalah true. Jadi seperti itu. So, kalau kalian nanti, again ya, sekali lagi saya jelaskan, kalau nanti kalian menemukan pertanyaan yang true atau false, jangan buru-buru menyimpulkan pernyataan itu false hanya karena kata-katanya tidak sama. Ada kata-kata yang beda, itu jangan buru-buru bilang false, tapi cek dulu sinonimnya. Kalau ternyata dia sinonim dengan kata-kata yang ada di dalam soal, berarti dia pasti true. Oke? Oke, itu tadi adalah the end of unit 1. Sekarang kita mau masuk ke unit 2, oke? Jadi kalau unit 1 tadi lebih pada caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan pada reading comprehension questions. Untuk unit 2 itu lebih pada
kita akan membahas bagaimana caranya kita memahami bagaimana caranya kalau kita diberikan bacaan yang panjang. Misalnya seperti artikel jurnal yang panjangnya kadang 15 halaman, 20 halaman, atau mungkin membaca buku. Itu gimana caranya kita supaya cepat misalnya kita disuruh meringkas sebuah bacaan panjang atau sebuah artikel. Nah, caranya supaya kita bisa cepat dapat inti dari bacaan itu, caranya seperti apa, itu yang akan kita pelajari sekarang. Right, jadi kalau kalian nanti disuruh merangkum misalnya atau meringkas, atau mungkin kalian hanya ingin sudah saya pengen tahu inti dari bacaan panjang ini apa sih sebetulnya yang dibicarakan. Selain 3 strategi tadi, yaitu scanning, skimming, dan intensive reading yang sudah kita bahas sebelumnya, ada satu lagi tambahan strategi atau teknik membaca, yaitu yang disebut dengan review. Apa itu review? Let's check it out. Oke, review atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pratinjau, itu adalah teknik membaca yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang isi bacaan tanpa membaca keseluruhan isinya. Jadi bedanya dengan, kalau kita ulang sedikit ya, kalau skimming itu adalah membaca sekilas, betul-betul hanya membaca cepat. Kalau scanning itu lebih pada kalian membaca untuk tujuan menemukan informasi yang detail, misalnya nama orang atau lokasi atau apapun itu yang detail begitu, itu pakai scanning. Sementara kalau intensive reading itu membaca yang melibatkan scanning dan skimming juga, tapi ada tujuannya. Misalnya kalian ingin menemukan itu tadi, menjawab reading comprehension questions. Itu kalian ada tujuan, karena saya ingin menjawab pertanyaan ini, maka saya harus lebih mendalam lagi membacanya, itu pakai intensive reading. Nah, sementara kalau review itu adalah untuk kalian dapat gambaran umumnya, ringkasannya, poinnya, intinya dari sebuah bacaan itu adalah apa sih. Nah, teknik ini akan sangat bermanfaat kalau kalian harus membaca sebuah bacaan yang cukup panjang, misalnya seperti artikel jurnal atau buku. Oke, nah caranya seperti apa? Kalian bisa baca sendiri di situ, yang saya berikan dengan warna biru, tulisannya warna biru. Tapi intinya kalian bisa lihat dari judul atau detail penulisnya. Apa yang dimaksud dengan melihat judul dan detail penulis? Coba aja, kalau kalian membaca sebuah judul artikel misalnya, judulnya adalah Unkriswina Sumba is the jewel of Waingapu misalnya. Gak mungkin kan itu kalau kalian membaca judul seperti itu, berarti ini isinya pasti tentang mahasiswi yang bernama Ersita misalnya. Gak mungkin kan, jelas-jelas judulnya aja tentang judulnya ada kata Unkriswina Sumba. Gak mungkin di dalamnya isinya menceritakan tentang Ersit. Atau misalnya ada sebuah bacaan yang judulnya The Use of Algebra in SMP X Waingapu. Kalian pasti sudah bisa membayangkan, pasti isinya adalah tentang mata pelajaran atau topik algebra ketika mengajarkan di SMP X di Waingapu. Nggak mungkin isinya adalah tentang pariwisata Waingapu. Oke, get the point? Jadi kalian mengerti maksudnya? Jadi dengan melihat judul saja, itu kalian bisa membayangkan, ini pasti isinya akan tentang apa. Oke, cara yang kedua dengan melihat detail penulis. Kalau kalian melihat penulisnya Erwin Ranjawali misalnya, kalian pasti sudah langsung punya gambaran umum. Pasti isinya tentang matematika, entah itu kalkulus, entah itu fisika, kalkulus integral, entah itu kalkulus diferensial. Yang ada hubungannya dengan Pak Erwin di Universitas adalah matematika. Jadi gambaran Pak Erwin menulis sesuatu itu biasanya pasti tentang matematika. So that's the point of the first poin pertama ini yang saya bilang, dengan melihat judul dan detail penulis kalian sudah bisa membayangkan gambaran dari isi bacaan itu apa. Yang kedua, nah ini tips yang sangat penting terkait dengan tugas nanti. Kalau saya berikan kalian tugas, isinya adalah artikel jurnal berbahasa Inggris panjang. Ketika kalian membaca abstrak, ini seperti mata kuliah bahasa Indonesia yang lalu.
abstraksi atau abstrak itu sebetulnya intinya adalah ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan artikel, atau kalau dalam bahasa Indonesia intisarinya. Jadi tanpa kalian membaca dari awal sampai akhir halaman, hanya dengan kalian pilih baca abstraksinya saja atau abstraknya saja, kalian sudah menemukan inti dari keseluruhan isi artikel itu apa. Itu. Cara yang ketiga, baca bagian yang nampak menonjol, seperti misalnya judul utama, subjudul, atau mungkin kata-kata yang digaris bawah, kata-kata dicetak tebal, dicetak miring, warnanya beda. Nah, itu juga dengan membaca hal-hal itu, seperti yang disebutkan itu tadi, kalian bisa mendapatkan, pasti kalau dicetak tebal itu pasti penting. Kalau di garis miring pasti juga mengandung informasi penting. Nah, ini yang dimaksud dengan review atau pratinjau. Okay, so this one, meskipun ini dipakai untuk membaca bacaan yang panjang, dan bahwa ini juga tadi saya bilang ini lebih mendalam juga, tapi bukan berarti kalian ketika diberi bacaan, sekali lagi tidak usah kalian baca itu per kata. Oke, ini semua tips-tips sudah diberikan untuk kalian itu untuk memberi kalian gambaran bahwa membaca itu ada strateginya supaya kalian mempersingkat waktu, dan ini tidak hanya berlaku untuk English. Ini juga bisa kalian pakai teknik ini untuk bahasa Indonesia. Jadi kalian dapat tugas apapun itu membaca dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, strategi-strategi yang sudah kita bahas tadi itu akan sangat bermanfaat. Oke. So this is part 1 video, dan ini adalah strategi terakhir yang akan kita bahas di pertemuan ini. Oke, now what? Kita udah belajar panjang-panjang tadi, terus ngapain Bu? Tugas kah? Belum, sabar. Do the practice, kerjakan dulu setelah kita sudah berlatih banyak-banyak tadi. Ada beberapa practice di handoutnya kalian. Nah, selesai menonton video ini, coba kalian kerjakan practice 1, ada di halaman 30-31. Kalian silahkan kalian mau pakai teknik yang mana yang menurut kalian mudah, menurut kalian tepat digunakan. Baca teks 2 yang ada di halaman 30-31. Kemudian ada 5 pertanyaan reading comprehension di situ. Cobalah jawab. Oke, jawabannya nanti kalian bisa cek di video yang kedua. Okay, so nanti kalian this is the end of part 1 of the video. Ini adalah akhir dari video 1. Nanti lanjutannya ada di video yang kedua, sekaligus kalian bisa mendapatkan jawaban dari latihan-latihan soal yang ada di handout. So yeah, I hope you're not bored. Semoga belum bosan dengan kuliah yang online begini. So stay positive and stay healthy. I will see you on the part 2 of the week 11 material. Okay, and yep, I'll see you and bye bye.